Selamat siang Bu Indra. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bu Indra di sini. Bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang Bu Anis, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga kita akhirnya bisa tatap muka walaupun secara daring ya Bu Anis. Iya Bu, betul sekali. Oke Bu Indra, kira-kira apa nih yang mau kita obrolin kali ini? Saya mau cerita nih Bu. Jadi begini, kalau berbicara tentang tupoksi saya sebagai guru, saya merasa sudah melakukannya dengan baik. Hanya saja terkadang ada beberapa tugas yang diberikan oleh atasan yang sedikit memberatkan saya. Namun, saya berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik, meskipun harus pontang-panting ke sana kemari. Saya sering berpikir, kok atasan saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada tugas yang diberikan kepada rekan saya yang lainnya ya. Sebenarnya saya tidak merasa keberatan dengan tugas-tugas itu. Namun saya merasa keteteran jika harus menyelesaikan semuanya sendiri, Bu. Wah, kalau Bu Indra diberi tanggung jawab yang lebih dibandingkan rekan Bu Indra yang lain, berarti Bu Indra dianggap mampu dan mumpuni dong Bu. Bu Anis bisa saja, tapi ya itu Bu, saya merasa kewalahan dengan itu semua. Kira-kira apa yang membuat Bu Indra kewalahan menghadapi semua ini? Mungkin karena saya tidak bisa membagi waktu dengan baik. Saya juga tidak dapat memilah tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Oke, jadi Bu Indra merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, merasa tidak dapat membagi waktu dengan baik, serta tidak dapat memilah tugas sesuai skala prioritas ya. Iya, betul Ibu. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bu Indra dapatkan di akhir percakapan kita ini? Sebenarnya saya ingin menyampaikan keberatan saya kepada atasan. Tetapi saya belum berani untuk mencobanya karena takut mengecewakan beliau. Namun, saya punya niat untuk memperbaiki diri terlebih dahulu dengan cara lebih bijak dalam membagi waktu, baik itu waktu di sekolah maupun di rumah, agar semua tugas bisa dikerjakan dengan baik tanpa harus mengorbankan waktu saya untuk kegiatan lainnya. Oke, menurut Bu Indra, mana dulu nih yang mau dilakukan? Apakah mau menyampaikan keberatan kepada atasan ataukah mau memperbaiki diri dulu? Ya terlebih dahulu mau yang mana, Bu? Sepertinya akan lebih baik jika saya memperbaiki diri dulu ya Bu, sebelum saya menyampaikan keberatan kepada kepala sekolah. Mungkin saja permasalahan saya ini dikarenakan saya yang kurang maksimal dalam membagi waktu. Oke, jadi Bu Indra akan mencoba memperbaiki diri terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya indikator dapat membagi waktu dengan baik itu apa saja sih? Mungkin
Saya dapat menyelesaikan tugas dan kepercayaan diberikan oleh atasan saya dengan tepat waktu. Lalu saya juga memiliki cukup waktu untuk kegiatan saya yang lain. Contohnya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai CGP. Lalu tugas untuk membimbing murid persiapan lomba, dan tidak kalah pentingnya saya memiliki waktu untuk berkumpul bersama anak dan suami. Karena selama ini kalau di rumah pasti ada saja pekerjaan sekolah yang dibawa pulang. Jadi saya merasa belum cukup adil dalam bagi waktu saya. Baik, jadi Bu Indra menginginkan dapat menyelesaikan tugas utama Bu Indra itu sebagai guru. Juga dapat menyelesaikan tugas lain yang diamanatkan oleh atasan kepada Bu Indra. Serta dapat menghandle semua tugas penting lainnya tanpa harus mengorbankan waktu Bu Indra di rumah. Begitu ya, Bu? Iya Bu Anis, terkadang saya ingin menangis menghadapi ini semua Bu. Tapi rasanya menangis itu tidak akan memperbaiki keadaan ya Bu. Iya, Bu, iya. Jadi apa yang akan Bu Indra lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Mungkin saya harus membuat list tugas dengan skala prioritas sekali ya Bu. Jadi saya dapat memilah dan memilih mana yang harus segera diselesaikan dan mana tugas yang masih punya waktu agak longgar. Oke, mungkin ada yang lain, Bu? Apa ya? Mungkin bisa juga dengan meminta bantuan rekan guru lainnya dalam menghandle tugas yang sekiranya bisa diselesaikan secara tim. Jadi, menurut Bu Indra, agar dapat membagi waktu dengan baik, Ibu perlu membuat list tugas dengan skala prioritas dan juga meminta bantuan rekan guru dalam menyelesaikan tugas yang sekiranya dapat diselesaikan secara tim ya. Nah, lagi nih Bu, menurut Bu Indra, mana nih di antara dua itu yang paling bisa Bu Indra praktikkan dalam waktu dekat ini? Yang membuat list itu mungkin ya Bu, itu yang dirasa paling efektif yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini. Baiklah, jadi untuk mengatasi kewalahan Bu Indra dalam membagi waktu, Bu Indra akan membuat list tugas atau pekerjaan sesuai skala prioritas ya Bu. Kira-kira Bu Indra mau mulai menerapkan ini kapan ya Bu? Lebih cepat lebih baik mungkin hari ini juga saya bisa mau menerapkan itu Bu. Wah, bersemangat sekali ya Bu Indra untuk hal ini. Nah, kalau Bu Indra merasa udah mulai kendor, maksudnya udah mulai nggak konsisten lagi dengan list tugas berdasarkan skala prioritas itu, apakah ada pihak yang akan Bu Indra mintai tolong untuk memacu atau mengingatkan Bu Indra? Suami saya Bu, saya akan meminta suami saya untuk tidak bosan dalam memberikan support dan motivasi untuk saya. Saya kira selama ini dia juga memahami tugas-tugas saya, jadi dia pasti tidak keberatan untuk itu. Baiklah, di titik ini apa yang Bu Indra dapatkan dari percakapan kita ini?
Saya akan memperbaiki diri lebih dahulu dan menunda untuk menyampaikan keberatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Upaya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki diri, saya akan membagi waktu dengan baik, yaitu dengan cara membuat list tugas berdasarkan skala prioritas, agar saya dapat memilah dan memilih mana tugas yang segera diselesaikan dan mana tugas yang masih punya toleransi waktu lebih lama. Saya juga akan meminta suami untuk selalu mengingatkan saya jika di tengah perjalanan saya merasa down dan hampir menyerah. Oke, berarti itu yang akan Bu Indra lakukan untuk membantu Bu Indra yang merasa kewalahan membagi waktu ya Bu ya? Iya Bu Anis, semoga ini bisa membantu saya dalam mengatasi permasalahan waktu ya Bu. Iya Bu Indra, semoga apa yang sudah direncanakan Bu Indra dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala ya Bu ya. Oke, sayang sekali waktu ngobrol kita hanya sebentar ya Bu, padahal masih asik sekali ini ya. Iya Ibu, sayang sekali. Tapi kita bisa melanjutkan lain waktu kan Bu? Iya bisa dong Bu Indra, saya malah sudah tidak sabar ingin tahu perkembangan Ibu setelah menerapkan planning yang disampaikan tadi. Saya tunggu ceritanya minggu depan ya Bu ya. Baik Bu Anis, terima kasih untuk kesediaannya mendengarkan keluh kesah saya. Sama Ibu, sama-sama.